Aku pernah berpikir, kalau cerita tentang pocong mengikuti orang dari gunung sampai ke rumah itu cuma mitos. Cerita yang biasa dipakai orang tua untuk manuti pendaki pemula. Tapi setelah kejadian itu, aku tidak pernah lagi berani naik gunung. Bahkan sampai sekarang, setiap malam aku masih sering terbangun karena mendengar suara kain diseret di lantai kamar. Dan yang paling menakutkan, semua itu berawal dari pendakian ke sebuah gunung di Jawa Barat. Gunung yang seharusnya hanya jadi perjalanan santai bersama teman-teman. Tapi justru menjadi awal dari sesuatu yang mengikutiku pulang. Sampai ke rumah. Waktu itu sekitar 3 tahun lalu. Aku dan 4 temanku merencanakan pendakian ke salah satu gunung di Jawa Barat. Gunungnya tidak terlalu tinggi. Pendakiannya terkenal ramah untuk pemula. Kami pikir itu hanya akan jadi perjalanan biasa. Yang ikut waktu itu, aku, Rian, Fajar, dan Dito, dan 1 orang lagi. Kami berangkat dari Bandung sore hari. Suasana mobil waktu itu sangat santai. Kami bahkan dan memutar musik keras-keras dan membayangkan betapa serunya tidur di atas gunung. Tidak ada satupun dari kami yang menyangka bahwa perjalanan itu akan berubah menjadi pengalaman paling menyeramkan dalam hidupku. Kami sampai di base camp sekitar pukul 8 malam. Udara di sana dingin, tapi suasananya masih ramai dengan pendaki lain. Saat registrasi, penjaga base camp seorang bapak tua melihat kami cukup lama. Tatapannya aneh. Seolah ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Akhirnya dia bertanya pelan. "Ini pertama kali kalian naik ke gunung ini?" Aku mengangguk, "Iya, Pak." Bapak itu kemudian berkata sesuatu yang sampai sekarang masih teringat jelas di kepalaku. "Kalau nanti kalian lewat hutan pinus sebelum pos 3. Dia berhenti sebentar, lalu menatap kami satu persatu. "Kalau dengar suara loncatan di belakang, jangan pernah menoleh." Kami langsung tertawa, Rian bahkan bercanda. "Wah, kayak film horor aja." "Pak," bapak itu tidak ikut tertawa. Dia hanya berkata pelan, "Ji gunung, tidak semua yang mengikuti kita itu manusia." Pendakian dimulai sekitar jam 10 malam. Kami memilih naik malam karena ingin melihat matahari terbit dari puncak. Awalnya perjalanan terasa normal, suara jangkrik. Angin yang menyapu pepohonan, langkah kaki kami di tanah hutan, sampai akhirnya kami masuk ke hutan pinus. Entah kenapa suasana langsung berubah. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara burung, hutan itu terlalu sunyi. Aku berjalan di posisi paling belakang. Lampu headlampku menyapu batong pinus yang tinggi menjulang, dan saat itulah aku mulai mendengar sesuatu. Dak. Suara seperti sesuatu melompat, aku berhenti. Menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Aku pikir mungkin hanya batu yang jatuh. Aku melanjutkan jalan. Beberapa detik kemudian, dak. Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Dan tiba-tiba aku teringat kata-kata penjaga base camp. Kalau dengar suara loncatan di belakang, jangan pernah menoleh. Tapi aku sudah terlanjur menoleh. Dan apa yang kulihat di antara pohon pinus itu membuat darahku langsung terasa dingin. Di kejauhan, di antara bayangan pepohonan, ada sesuatu berwarna putih, berdiri diam tinggi, tubuhnya terbungkus kain. Dan perlahan, ia meloncat mendekat. Aku berdiri kaku. Lampu headlampku menyorot lurus ke arah sosok putih di antara pohon pinus itu. Awalnya aku masih mencoba berpikir logis. Mungkin itu hanya plastik. Mungkin kain tersangkut di ranting tapi kemujia. Duk, sosok itu meloncat. Pelan, tapi jelas. Jaraknya makin dekat. Sekarang aku bisa melihat bentuknya dengan jelas. Tubuhnya terbungkus kain putih kotor, bagian kepala terikat seperti simpul. Dan wajahnya, ya Tuhan, wajahnya pucat, cekung. Dan matanya seperti lubang hitam yang kosong. Itu bukan manusia. Itu pocong. Tubuhku langsung merinding dari kepala sampai kaki. Rian. Suaraku hampir tidak keluar. Rian yang berjalan di depanku menoleh. Ada apa? Aku menunjuk ke belakang dengan tangan gemetar.
Di belakang, semua langsung menoleh. Lampu-lampu headlamp kami menyorot ke arah yang sama. Dan untuk beberapa detik, tidak ada apa-apa, hanya pohon pinus. Dan kabut tipis. Rian menghela napas panjang. Lu ngelihat apa sih? Aku masih gemetar pocong. Mereka langsung tertawa kecil. Ah, jangan ngaco lu. Tapi saat mereka kembali melanjutkan jalan, aku masih melihatnya. Di antara dua pohon, ia berdiri di sana. Diam, menghadap ke arah kami. Seolah menunggu. Kami berjalan lebih cepat, entah kenapa semua mulai diam. Tidak ada lagi yang bercanda. Suasana hutan pinus terasa semakin aneh. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan terasa terlalu sunyi. Lalu tiba-tiba dari belakang terdengar lagi suara itu. Duk, duk. Seperti sesuatu meloncat mengikuti langkah kami. Aku tidak berani menoleh lagi. Tapi Sandi yang berada di paling belakang tiba-tiba berhenti. Kami semua menoleh ke arahnya. Sandi terlihat pucat. Ada apa? Sandi menatap ke arah gelap di belakang kami. Suaranya pelan. Kayaknya ada yang ngikutin. Jantungku langsung berdetak keras. Fajar mencoba menenangkan. Paling monyet hutan. Tapi Sandi menggeleng pelan. Bukan. Dia menelan ludah. Itu, pokong. Setelah itu kami berjalan tanpa bicara. Sekitar 10 menit kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dito, yang dari tadi berjalan di tengah rombongan tiba-tiba rinci. Dia berdiri diam, kepalanya menunduk. Dit, kenapa? Tanya Rian. Dito tidak menjawab. Tubuhnya mulai bergetar pelan. Awalnya kami kira dia kedinginan, tapi Kemujia. Dia mulai tertawa, pelan. Kami semua langsung merinding. Dit, jangan bercanda. Tawa itu berubah, semakin keras. Semakin aneh. Tapi itu bukan suara Dito, suaranya berat. Seraki. Seperti orang tua. Dito kemudian mengangkat kepalanya. Dan saat cahaya headlamp mengenai wajahnya, matanya putih semua. Tidak ada pupil. Fajar langsung mundur. Anjir. Dit, tapi Dito tiba-tiba berbicara. Dengan suara yang bukan miliknya. Kenapa Kayon masuk ke tempatku? Kami semua langsung membeku. Rian mencoba menggoyang tubuhnya. Dit, sadar Dit. Tapi Dito malah menoleh pelan ke arah hutan gelap. Lalu dia berkata sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Dia ikut naik bersama kalian. Setelah beberapa menit panik, Dito akhirnya pingsan. Kami mengangkat tubuhnya dan memutuskan melanjutkan perjalanan. Tapi sesuatu terasa salah. Jalur yang kami lewati terasa berbeda. Padahal kami yakin tadi hanya lurus, tapi sekarang kami kembali ke tempat yang sama. Pohon pinus dengan batang bengkok yang tadi kami lewati. Rian mulai panik. Ini, kita muter ya? Sandi mengangguk pelan. Kayaknya kita tersesat. Kabut mulai turun semakin tebal. Lampu headlamp hanya menembus beberapa meter saja. Dan di tengah kabut itu, tiba-tiba terdengar lagi suara yang sama. Duk. Lalu, duk. Kali ini semua orang mendengarnya, bukan cuma aku. Semua perlahan menoleh ke belakang, dan di ujung jalur, kami melihatnya. Sosok putih itu, pocong itu, berdiri diam lalu meloncat satu kali. Mendekati. Di Voltex sekarang jaraknya hanya sekitar 20 meter. Kami semua mundur perlahan. Tidak ada yang berani bergerak duluan. Pocong itu diam, seolah menunggu kami berjalan. Dan ketika kami melangkah mundur, duk, ia meloncat lagi. Jaraknya semakin dekat. Sekarang mungkin hanya 10 meter. Aku bisa melihat wajahnya lebih jelas. Matanya kosong tapi melucinya. Seperti tersenyum, Fajar langsung berteriak, lari. Kami semua berlari menuruni jalur hutan pinus. Ranting-ranting menghantam wajah, napas kami terengah-engah. Tapi di belakang kami, suara itu masih terdengar, duk, duk, duk. Seperti sesuatu yang terus melompat mengejar kami. Dan saat aku nekat menoleh sebentar, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku hampir berhenti. Pocong itu masih mengejar kami, tapi sekarang jumlahnya bukan satu.
Kami berlari tanpa arah, cabang-cabang pohon menghantam wajah. Akar-akar pohon membuat kami beberapa kali hampir jatuh. Napas kami sudah tidak teratur. Tapi suara itu masih ada di belakang kami, duk, duk, duk. Suara loncatan itu semakin cepat. Seolah sesuatu benar-benar mengejar kami dari belakang. Dan aku tidak berani menoleh lagi. Kami terus berlari sampai akhirnya Rian berteriak, "Berhenti!" Kami semua berhenti mendadak di depan kami. Jalur gunung terputus oleh jurang kecil. Kabut begitu tebal sampai kami hampir tidak bisa melihat Papa. Kami semua terengah-engah. Sandi langsung berkata dengan suara gemetar, kalau kita terus lari, kita bisa jatuh. Dan saat itulah, suara loncatan itu berhenti, hutan kembali sunyi. Terlalu sunyi. Karena tidak tahu arah jalur lagi, akhirnya kami memutuskan mendirikan tenda di area kecil dekat batu besar. Tidak ada yang berani melanjutkan perjalanan malam itu. Kami terlalu lelah. Dan terlalu takut. Dito yang sempat kerasukan masih terlihat pucat. Dia belum banyak bicara sejak sadar tadi. Kami memasang satu tenda besar untuk berlima. Lampu camping kecil kami nyalakan di dalam tenda. Cahaya kuning redup membuat bayangan kami bergerak di dinding kain tenda. Di luar, hutan gelap seperti menelan semua suara. Awalnya semua terasa tenang, kami mencoba menenangkan diri. Rian bahkan berkata mungkin kami hanya panik. Mungkin tadi cuma halusinasi, tapi aku tahu itu bukan halusinasi. Aku melihatnya dengan jelas. Kami mulai mencoba tidur, tapi sekitar tengah malam. Aku terbangun, bukan karena suara teman, bukan karena angin. Tapi karena suara kain diseret di tanah. Srek, srek. Aku membuka mata, lampu camping masih menyala redup. Semua temanku masih tidur, lalu suara itu terdengar lagi. Srek, srek. Seperti sesuatu bergerak di luar tenda. Aku menahan napas. Dan saat itulah bayangan muncul di dinding tenda. Awalnya kecil, lalu semakin besar. Bentuknya aneh. Bulat di atas memanjang ke bawah. Seperti seseorang berdiri sangat dekat dengan tenda, jantungku langsung berdegup keras. Aku menggoyang bahu Rian Eri. Bangun. Rian membuka mata setengah sadar apa. Aku menunjuk dinding tenda. Rian langsung membeku, karena sekarang bayangan itu meloncat sekali. 2 kali. Tiba-tiba, duk, sesuatu mendarat tepat di depan tenda. Lampu camping kami bergetar, semua orang langsung bangun. Apa itu? Sandi berteriak panik, kami semua menatap dinding tenda. Dan saat itu, kami melihat bentuknya dengan jelas. Bayangan itu tidak bergerak seperti manusia, tubuhnya tegak lurus. Tangannya terikat, dan seluruh tubuhnya terbungkus kain. Pokong, ia berdiri tepat di depan tenda kami, diam, tidak bergerak. Hanya berdiri. Seolah menatap kami dari balik kain tenda tipis itu. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani bergerak. Lalu, pocong itu perlahan mendekat. Bayangannya semakin besar sampai akhirnya. Kami bisa melihat wajahnya melalui kain tenda, matanya hitam, mulutnya terbuka sedikit. Dan bau tanah basah tiba memenuhi udara di dalam tenda. Fajar langsung berteriak, lari. Kami langsung keluar dari tenda. Tidak peduli lagi barang yang tertinggal. Kami hanya membawa tas yang sempat kami ambil begitu keluar, kami melihatnya. Pocong itu benar-benar berdiri kurang dari 2 meter dari tenda, tubuhnya kotor. Kainnya penuh tanah, dan kepalanya sedikit miring. Seolah memandang kami, Dito tiba-tiba berteriak, itu yang tadi ikut naik. Rian tidak menunggu lagi, turun sekarang. Kami semua langsung berlari menuruni jalur gunung. Langit mulai sedikit terang, tanda fajar akan datang. Tapi teror belum berhenti, karena saat aku menoleh sebentar ke belakang, aku melihat sesuatu yang membuat darahku dingin. Pocong itu tidak lagi di dekat tenda, ia sekarang berada di jalur belakang kami. Melong Paci mengikuti kami turun gunung. Dan yang lebih menyeramkan, di balik kabut hutan pinus, ada lebih banyak sosok putih berdiri di antara pohon. Seolah mereka semua sedang mengawasi kami pergi,
dan salah satu dari mereka mulai ikut meloncat turun gunung. Kami akhirnya sampai base camp. Kami berlari turun gunung tanpa berhenti, tidak peduli napas sudah habis. Tidak peduli kaki terasa sakit, yang penting hanya satu: keluar dari hutan itu secepat mungkin. Langit mulai terang saat kami akhirnya melihat bangunan kayu base camp. Aku hampir tidak percaya kami berhasil sampai. Kami semua langsung jatuh duduk di tanah, tubuh kami kotor, wajah pucat dan napas terengah-engah. Penjaga base camp yang semalam langsung keluar dari dalam pondok. Bapak tua itu terlihat kaget melihat kondisi kami. "Kalian kenapa?" Tidak ada yang langsung menjawab. Rian akhirnya berkata pelan, "Pak, ada pocong di atas." Bapak itu tidak terlihat terkejut, dia hanya menghela napas panjang. Lalu berkata sesuatu yang membuat kami saling menatap. "Saya sudah bilang, jangan menoleh kalau dengar loncatan." Aku langsung merasa bersalah. Karena aku memang orang pertama yang menoleh. Setelah kami sedikit tenang, bapak itu menatap kami satu persatu. Lalu dia bertanya sesuatu yang membuat suasana tiba-tiba dingin. Waktu turun, "Kalian dihitung tidak?" Kami bingung. Maksudnya, bapak itu menunjuk ke arah kami. "Kalian berangkat berapa orang?" Rian menjawab, 5. Bapak itu mengangguk. Lalu berkata pelan, "Dan waktu turun, kalian tetap 5 orang." Aku langsung merinding, karena saat itu aku baru sadar sesuatu. Waktu kami berlari turun gunung, kami tidak pernah benar-benar menghitung siapa saja yang ada di belakang kami. Kami hanya berlari. Bapak itu kemudian berkata lagi, "Kadang, yang ikut turun dari gunung itu bukan cuma pendaki." Tidak ada yang menjawab. Kami semua langsung memutuskan pulang hari itu juga. Awalnya aku berpikir semuanya sudah selesai. Aku sampai di rumah sore hari, mandi, makan. Lalu mencoba tidur lebih awal karena tubuh sangat lelah. Malam itu rumah terasa normal. Tidak ada yang aneh, sampai sekitar pukul 2 pagi. Aku tiba-tiba terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara aneh di kamar. Srek-srek, seperti kain diseret di lantai. Aku membuka mata perlahan, kamar gelap, hanya cahaya bulan masuk dari jendela. Aku mencoba berpikir mungkin itu hanya tikus. Tapi suara itu muncul lagi, lebih dekat, srek-srek. Aku menoleh ke arah sudut kamar, dan saat itulah tubuhku langsung kaku. Di sudut ruangan, ada sesuatu berdiri putih, tinggi. Jiang. Awalnya aku mencoba menyangkal, mungkin hanya bayangan. Mungkin hanya mimpi, tapi malam berikutnya, aku mendengar lagi suara yang sama. Duk, seperti sesuatu meloncat di luar kamar. Lalu suara kain diseret setiap malam. Hal yang sama terjadi. Kadang aku hanya melihat bayangannya di jendela. Kadang aku mendengar suara loncatannya di lorong rumah. Dan suatu malam, aku benar-benar melihatnya dengan jelas. Ia berdiri di depan pintu kamar, pocong, tubuhnya masih sama seperti di gunung. Kainnya kotor penuh tanah, dan wajahnya menatap lurus ke arahku. Seolah ia tahu aku sedang melihatnya. Seolah ia tahu aku orang yang menoleh di hutan pinus malam itu. Aku akhirnya memberanikan diri bercerita kepada teman-temanku. Aku menelepon Rian. Dan apa yang dia katakan membuatku semakin merinding, karena ternyata dia juga mengalaminya. Fajar juga, Sandi juga, kami semua mengalami hal yang sama. Suara loncatan, bayangan di kamar, pocong yang berdiri di dekat tempat tidur. Tapi yang paling mengerikan, terjadi seminggu setelah pendakian itu. Dito menelepon kami, suaranya gemetar. Dia berkata sesuatu yang membuat kami semua diam. Kayaknya, aku tahu kenapa dia ikut. Kami langsung bertanya, kenapa? Dito menjawab pelan, waktu aku kerasukan di hutan. Aku lihat sesuatu. Dia berhenti sebentar, lalu berkata dengan suara sangat pelan. Waktu kita turun gunung, sebenarnya kita bukan berlima. Jantungku langsung berhenti sejenak, terus. Dito menarik napas, yang ikut turun. Ada 6, kami semua terdiam. Karena saat itu aku tiba teringat sesuatu.
Satu hal kecil yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Waktu kami sampai di base camp, penjaga itu sempat berkata sesuatu sebelum kami pergi. Dia berkata pelan, seolah berbicara kepada seseorang di belakang kami, "Sudah, kamu tidak usah ikut lagi." Dan sekarang aku mulai sadar sesuatu. Mungkin pocong itu memang tidak ikut pulang bersama kami. Mungkin dia sudah ikut sejak awal. Dan yang paling membuatku takut sampai sekarang, kadang saat aku bangun tengah malam, aku masih mendengar suara itu di lorong rumah. Duk, duk, duk. Seolah sesuatu masih meloncat di dalam rumahku. Dan aku selalu merasa suatu hari nanti, saat aku membuka pintu kamar, ia akan berdiri tepat di depanku, menunggu, karena mungkin aku belum benar pulang dari gunung itu.